akhirat dapat balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Petikan perjuangan dan pernyataan sikap bersama Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama mereka yang mendahului kami, tidak ada keadilan di Indonesia. Genap 1 tahun sudah, 135 anak-anak rakyat yang mencintai sepak bola Indonesia dibunuh di rumah kami sendiri, Stadion Kanjuruhan. Kematian 135 korban jiwa akibat tembak 22 hingga saat ini belumlah diungkap dengan sebenar-benarnya dan diproses dengan seadil-adilnya. Pengusutan tragedi Kanjuruhan yang telah dilakukan oleh negara beserta aparat penegak hukumnya masih belum cukup dan jauh dari kata adil. Proses penetapan tersangka dan penggunaan pasal kelalaian oleh Kapolri adalah proses hukum yang tebang pilih. Begitu juga dengan proses peradilan 6 tersangka tersebut yang justru mempermainkan hukum dan menghapus rasa percaya banyak orang. Banyak orang terhadap dunia peradilan di Indonesia. Apabila peradilan di Indonesia disejajarkan dengan dukun, maka kami akan yakin rakyat Indonesia akan lebih percaya kepada dukun daripada ketimbang keadilan di negeri ini. Dibebaskan Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita dengan alasan bahwa berkasnya belum cukup adalah suatu perbuatan yang bukannya menegakkan hukum, tapi justru melemahkan hukum itu sendiri. Sudah nampak jelas bahwa proses hukum tragedi Kanjuruhan saat akan keinginan mengamankan kepentingan para petinggi yang bersalah dan memang dirancang untuk menggagalkan mengungkap kebenaran. Hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Surabaya kepada 5 terdakwa tragedi Kanjuruhan yang membebaskan 2 pria polisi adalah hukuman yang sama sekali tidak setimpal ketimbang perbuatannya yang menewaskan anak-anak bangsa. 135 jumlah korban meninggal dunia akibat kejahatan 2 aparat kepolisian tersebut bukanlah sejumlah dari manusia. Jadi apabila jumlah korban dihitung potongan jari, maka mustahil para pelaku akan mampu membayar perbuatannya. Vonis Mahkamah Agung terhadap 2 polisi yang dibebaskan juga bukan vonis yang memuaskan rasa keadilan terhadap keluarga korban. 2 tahun pemenjaraan dan ditambah banding adalah hukuman yang hanya meredam situasi, tapi bukan hukuman yang memperbaiki situasi. Polisi yang dihukum itu nantinya masih dapat menjabat sebagai anggota aktif dan suatu hari dapat mengulangi perbuatannya untuk menghilangkan nyawa manusia menjadi monster haus darah semua.
Saya lanjutkan teman-teman. Dengan menyebut nama mereka yang telah mendahului kami di pintu 13 pada 7 September 2023 yang lalu, laporan model B kami yang tersendat-sendat di Polres Malang resmi ditanggapi dengan penghentian penyelidikan, atau yang artinya diberhentikan prosesnya. Ini sangat menyakiti hati dan rasa keadilan kami sebagai keluarga korban yang ditinggalkan. Kami membayangkan, begitulah perjuangan anak-anak kami hidup, yang nafasnya sudah tersendat-sendat, dan pada akhirnya kami harus berhenti. Mungkin rasanya lebih menyakitkan daripada kami yang merasakan hari ini. Padahal dalam laporan model B tersebut, setidaknya di sanalah keadilan yang kami harapkan benar-benar kami gantungkan. Para pelaku pembunuhan keluarga kami, mulai pelaku penembakan lapangan, pelaku pengendali penembak, pelaku aktor intelektual, hingga penyelenggara dan juga penanggung jawab keamanan. Dengan laporan tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Namun, dengan dihentikannya penyelidikan atas laporan model B tersebut, menyeret mereka semua di meja hijau sebagai pintu terakhir pemutus keadilan seakan sirna. Dan sekali lagi, para penjahat mendapat jaminan impunitas dari negara. Badai seakan tak pernah berhenti menerjang perjuangan kami. Seakan kami dilakukan secara rapi, seakan semua dilakukan secara rapi dan saling berkaitan. Selang beberapa hari setelah renovasi Stadion Kanjuruhan,